Pasti pernah lihat kan? Atau mungkin malah pernah ngerasain sendiri, goresan koin sama minyak di punggung buat ngilangin rasa nggak enak badan. Yap, inilah krokan, salah satu praktek tradisional paling ikonik di Indonesia. Nah, kali ini kita bakal bedah sains di baliknya. Tapi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi waktu koin itu digesekin ke punggung kita? Beneran nih kita lagi ngeluarin angin dari kulit? Yuk, kita bedah bareng-barang mitos dan faktanya. Oke, buat ngejawab itu kita mesti mundur sedikit. Sebenarnya fenomena budaya apa sih di balik krokan ini dan kondisi apa yang mau diobati? Kondisi ini namanya masuk angin. Nah, ini tuh bukan diagnosis medis resmi ya, tapi lebih ke sindrom rakyat. Jadi kayak sekumpulan gejala yang secara budaya kita pahami sebagai tanda badan lagi nggak fit. Gejalanya tuh macam-macam banget, mulai dari badan nggak enak, pegel-pegel, meriang, sakit kepala, sampai perut kembung. Nah, karena gejalanya ini campur aduk, makanya masuk angin itu dianggapnya sindrom, bukan satu penyakit spesifik. Menurut kepercayaan tradisional, tujuannya simpel, ngeluarin angin yang dianggap jadi biang keladinya. Terus, bukti berhasilnya apa? Yaitu bekas merah di kulit. Malah ada keyakinan, makin merah bekasnya, artinya makin banyak angin yang sukses dikeluarin. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Apa sih sebenarnya garis-garis merah itu kalau kita lihat dari kacamata sains? Disinilah sains datang dengan jawaban yang beda. Kalau kepercayaan tradisional ngelihatnya sebagai angin yang keluar, dari sisi fisiologis, yang kita lihat itu namanya PTCA. Jadi ini bukan angin, sama sekali bukan. Ini tuh tanda visual kalau pembuluh darah kapiler di bawah kulit lagi melebar dan aliran darah ke situ lagi kenceng-kencengnya sebagai respons dari gesekan tadi. Oke, jadi petecia itu bintik merah kecil gara-gara kapiler yang melebar. Tapi penting banget nih buat dicatat, dalam konteks krokan, ini bukan kerusakan yang nggak disengaja loh. Justru, ini adalah hasil dari stimulasi yang terkontrol, yang memicu respons alami dari tubuh kita. Dan ini nih poin yang krusial banget. Penelitian ngebuktiin kalau pembuluh darah kapiler itu cuma melebar, atau bahasa kerennya vasodilatasi, dan bukan pecah. Nah, ini ngejelasin kenapa kalau dilakuin dengan benar, krokan itu bisa ngasih efek terapi tanpa bikin kerusakan jaringan permanen. Oke. Jadi garis merah itu karena pembuluh darah melebar. Terus, kenapa kita jadi ngerasa enakan setelahnya? Apa hubungannya coba? Bayangin deh, ini tuh kayak memicu reaksi berantai di bawah kulit kita. Gesekan di permukaan itu pemicunya. Di bawahnya pembuluh darah langsung merespon dengan melebar. Ini ibarat ngebuka jalan tol, bikin sirkulasi darah di area itu langsung ngebut. Aliran darah yang seger ini bawa pasukan oksigen, sambil ngangkut pergi sampah metabolik kayak asam laktat yang bikin otot pegal. Hasil akhirnya, ya jelas rasa nyeri dan kaku di otot jadi reda. Dan yang lebih kerennya lagi, efek reda nyeri ini nggak cuma berasa di tempat yang dikerok doang loh. Kadang bisa nyebar ke bagian tubuh lain yang jauh. Ini nunjukin kalau kerokan itu kemungkinan besar juga ngasih efek ke sistem saraf pusat kita. Jadi bukan cuma efek lokal di kulit aja. Oke, itu tadi soal pegelinu ya. Tapi gimana sama angin yang sesungguhnya? Maksudnya gas yang bikin perut kembung itu. Emangnya kerokan beneran bisa ngeluarin gas dari kulit? Kalau dari sisi sains, tubuh kita itu punya dua jalur utama buat ngeluarin gas. Pertama, ya lewat saluran cerna, jadi sendawa atau buang angin. Kedua, gas itu bisa diserap ke darah terus dikeluarin lewat napas kita di paru-paru. Simple. Nah, waktu para ahli fisiologi ngebahas ini, kesimpulannya tuh tegas dan jelas banget. Secara anatomi, sekali lagi, nggak ada jalur apapun yang memungkinkan gas dari usus kita itu didorong keluar nembus kulit. Gampangnya gini, kulit kita itu kedap gas. Jadi gagasan untuk mengerok gas keluar dari punggung, secara fisik hal itu ya nggak mungkin terjadi. Oke, kalau gitu pertanyaannya jadi, kenapa banyak orang ngerasa perut kembungnya berkurang setelah dikerok, padahal gasnya nggak keluar? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Ternyata ada dua penjelasan ilmiah yang keren banget di baliknya. Pertama, ini tuh efeknya mirip kayak pijat jaringan dalam. Gerakan ngerok itu ngerileksin otot punggung dan perut yang tegang, jadi rasa sesak dan tekanan berkurang. Kedua, stimulasi dari kerokan itu micu otak buat ngeluarin endorfin. Ini tuh obat penghilang rasa sakit alami tubuh kita. Endorfin ini kayak naikin volume musik enak di kepala kita. Jadi suara berisik dari rasa nggak nyaman karena kembung jadi nggak begitu kedengeran. Jadi poin kuncinya di sini adalah
Kerokan itu bekerja di gejalanya. Efektif banget buat ngilangin rasa nggak nyaman karena kembung. Tapi dia nggak nyentuh akar masalahnya, entah itu dari makanan kita atau masalah pencernaan lain. Jadi ini tuh manajemen gejala, bukan nyembuhin akar masalahnya. Oke, yuk kita tarik kesimpulan dari semua yang udah kita bahas. Coba kita satuin kearifan tradisional dengan penemuan-penemuan sains modern. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan apik banget. Kita bisa lihat polanya di sini. Apa yang sama budaya kita diartiin secara harfiah, kayak angin yang keluar, ternyata itu adalah metafora yang pas banget buat ngejelasin proses fisiologis yang beneran terjadi. Jadi, angin itu metafora buat gejala, bekas merah itu metafora buat sirkulasi darah yang lancar, dan rasa lega itu metafora buat semua efek biokimia kompleks yang terjadi di tubuh kita. Jadi, kesimpulannya, penjelasan tradisional soal ngeluarin angin itu sama sekali nggak salah. Justru itu adalah sebuah metafora yang luar biasa kuat dan efektif buat ngegambarin serangkaian manfaat fisiologis yang 100% nyata dan terjadi di dalam tubuh kita. Dan ini benar-benar bikin kita mikir ya, kearifan kuno apalagi ya di luar sana yang sebenarnya nyimpen manfaat nyata dan cuma nunggu giliran buat dijelasin sama sains modern.